Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ronggo Warsito saya mahasiswa dari Universitas Raharja. Nomor induk mahasiswa saya 2022 436286 dengan program studi Teknik Informatika. Konsentrasi saya Software Engineering. Ya, saya mendapatkan tugas untuk men-share atau membagikan pada teman-teman bagaimana apa itu sebenarnya teknologi di bidang kesehatan. Dimulai dari teknologi. Teknologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara pembuatan alat-alat yang dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan teknologi informasi adalah suatu fasilitas yang dapat berupa hardware ataupun software untuk membantu peningkatan kualitas informasi bagi masyarakat luas dengan cepat dan berkualitas. Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat. Ditambah lagi saat ini merupakan era revolusi industri 4.0 atau 4.0, di mana teknologi saat ini memiliki peranan penting. Pengaruh kemajuan teknologi sudah merambah masuk di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, transportasi, dan yang lainnya. Salah satu contoh ialah bidang kesehatan, yang juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Aspek kesehatan tentunya penting untuk manusia. Kesehatan memang bukan segalanya, namun tanpa kesehatan, segalanya itu tiada arti. Teknologi informasi bidang kesehatan sangatlah penting peranannya, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Jika kualitas dan fasilitas pelayanan di rumah sakit semakin meningkat, maka akan semakin meningkat pula populasi jiwa manusia yang akan tertolong. Semoga saja, amin. Teknologi informasi saat ini digunakan untuk menyimpan dan mengolah data administrasi rumah sakit, melakukan riset bidang kedokteran, diagnosa penyakit, menentukan obat yang tepat, sehingga menganalisis bagian organ dalam tubuh manusia yang sangat sulit dilihat bisa dilakukan. Selain itu, peranan teknologi informasi lainnya di bidang ini ialah rekam medik. Jika awalnya kita mengisi formulir secara manual, maka kini adanya e-health, di mana pengambilan data pasien dilakukan secara online, sehingga dapat diakses kapan saja, di mana saja diperlukan Anda. Dengan cara ini, penggunaan biaya dapat ditekan jumlahnya. Kemajuan teknologi informasi di bidang kesehatan memang dapat memberikan banyak manfaat, terutama dalam pemerataan akses dan informasi terhadap kesehatan. Namun ada pula dampak buruk yang dapat ditimbulkan dalam hal ini. Contohnya adalah berkembangnya teknologi tentang penyedia informasi kesehatan atau alat diagnosa kesehatan yang dapat digunakan sendiri maupun membawa kekhawatiran terhadap eksistensi profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya di tengah-tengah masyarakat. Bagaimanapun, teknologi tetaplah sebuah alat untuk kehidupan. Baiklah, saya akan memberikan beberapa teknologi canggih masa kini yang mungkin beberapa sudah pernah didengar oleh teman-teman. Yang pertama, saya memiliki alat yang bernama Melavine. Mungkin pernah didengar ataupun bagi Anda yang baru. Alat ini berfungsi sebagai detektor, mampu membedakan tai lalat yang berbahaya ataupun tidak. Tai lalat yang ada sejak lahir atau gen dengan tai lalat yang terindikasi sebagai kanker kulit yang berbahaya atau melanoma dengan tingkat akurasi 98%. Melavine juga dapat memangkas jumlah tindakan biopsi yang tidak diperlukan hingga 90%. Sangat efisien. Teknologi Melavine awalnya digunakan oleh Departemen Pertahanan untuk memindai serta meneliti permukaan besi mencurigakan dengan 10 panjang gelombang elektromagnetik. Dalam awal penggunaan Melavine menggunakan teknologi navigasi rudal. Namun setelah mendapat berbagai kritikan, alat ini dialihkan untuk bidang kesehatan yang juga memiliki fungsi yang jauh lebih baik pada bidang tersebut. Cara kerja alat ini ialah memanfaatkan teknologi fotografi serta menggunakan gelombang elektromagnet sebagai alat untuk mengidentifikasi penyakit tersebut. Kemudian data yang sudah didapat tersebut dicocokkan
dengan sekumpulan data atau database melanoma yang telah dikumpulkan sebelumnya pada alat ini. Perangkat ini kemudian menganalisa bagaimana cahaya memantul kembali melalui proses dan mendeteksi bahwa kanker kemungkinan berkembang di tempat tersebut hanya dalam 1 menit. Alat ini dapat menganalisa semua informasi yang diterima dan menghitung kemungkinan tumor bisa berkembang. Jika seseorang dicurigai memiliki kemungkinan terkena kanker, biopsi dapat dilakukan dengan jaringan dikirim ke laboratorium untuk menguji lebih lanjut. Ya, itulah satu alat Melavine yang sangat canggih untuk mendeteksi kita memiliki kanker kulit. Yang kedua, mungkin teman-teman sudah pernah dengar aspirin atau obat sakit kepala yang biasa kita beli di warung-warung terdekat. Ini saya memiliki alat aspirin elektrik. Aspirin elektrik adalah suatu alat medis yang dapat membantu meredakan sakit kepala berat, sakit kepala ringan, bahkan migrain dalam waktu yang sangat singkat tanpa menimbulkan efek samping ataupun tidak meninggalkan bekas luka. Penggunaan aspirin elektrik yaitu menempelkan pada tulang tengkorak, biasanya pada rahang yang berfungsi. Ketika pasien merasa sakit kepala, perangkat implan diletakkan di tempat yang terasa nyeri. Kemudian remote control yang ditempelkan pada pipi secara otomatis akan mencairkan impuls listrik yang berfungsi menahan sinyal sakit kepala yang dikirim oleh saraf kepala khususnya atau SPG. SPG itu kayaknya SPG Sphenopalatine Ganglion. Sphenopalatine Ganglion. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Sehingga dalam waktu singkat dapat memblokir rasa nyeri yang dirasakan. Aspirin elektrik didesain dengan ukuran mungil atau seperti menyerupai permen karet ukuran standar agar lebih mudah dibawa kemana saja. Itulah aspirin elektrik. Mungkin teman-teman bisa menggunakan jika memiliki riwayat sakit kepala berlanjut. Yang ketiga yaitu MyTensio, atau mungkin teman-teman pernah dengar tensi darah. Ya, alat ini untuk mengatur tekanan darah, supaya kita mengetahui tekanan darah kita tinggi atau rendah. MyTensio ini alat yang canggih dapat dirasakan, alat canggih dapat Anda rasakan, sehingga alat canggih kesehatan yang dapat digunakan dengan namanya MyTensio ini. Alat ini merupakan alat yang dapat memonitor tekanan darah dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, penggunaan alat ini juga bisa difungsikan untuk disambungkan dengan smartphone atau handphone sehingga hasilnya bisa terlihat langsung smartphone yang Anda miliki. Cukup canggih, bukan? Saat ini sudah banyak digunakan khususnya di bagian negara Eropa, dan alat ini dibuat oleh perusahaan di Prancis yang bernama Bowel Connect. Bagi Anda yang tertarik, Anda bisa membelinya di toko-toko khusus yang menyediakan fasilitas alat kesehatan di luar negeri seperti halnya Cipta Medica. Maaf, bukan promosi, ini hanya merekomendasikan saja, atau beda sama saja ya. Oke, yang keempat, saya memiliki alat plester anti diabetes. Kabar gembira untuk teman-teman yang pecinta gula. Ya, dalam dunia kesehatan mungkin Anda tidak asing lagi dengan plester yang satu ini. Ini merupakan plester yang mempunyai fungsi untuk melakukan kontrol terhadap kadar gula yang terdapat dalam darah. Apabila kadar gula terlalu tinggi, maka secara otomatis plester ini mampu mengalirkan cairan insulin ke dalam tubuh. Teknologi canggih ini sendiri ditemukan oleh Zhen Gu, mungkin orang dari Cina, di mana beliau merupakan pakar kesehatan yang berasal dari University of North Carolina yang berada di Chapel Hill. Pasalnya beliau sudah menciptakan alat ini sangat berguna dalam dunia kesehatan bernama plester anti diabetes ini. Adapun keunikan dari plester diabetes ini, cara kerjanya tidak menimbulkan rasa sakit sendiri. Pasalnya, plester ini mempunyai ukuran jarum mikro yang sangat kecil sekali. Bahkan ukurannya mempunyai panjang lebar sama seperti bulu mata manusia. Wow, kecil sekali, Bang. Cara kerja plester ini juga sama kerja dengan cara sistem pankreas. Mungkin teman-teman sudah tahu. Dimana ketika kadar gula sedang mengalami peningkatan akibat teman-teman sedang memakan gula atau yang manis, maka dengan cerdas alat ini tersebut akan mengeluarkan cairan insulin
Teknologi kesehatan ini sendiri berbeda dengan jarum insulin pada umumnya. Dengan demikian, maka melalui alat ini pula bisa menghindarkan dari adanya komplikasi lebih parah seperti kebutaan hingga gagal ginjal. Ya, itulah plester anti diabetes itu. Yang selanjutnya saya mempunyai tidak kalah canggihnya, yaitu kateter sapiens atau alat operasi dan tambal katup jantung. Ya, itu adalah organ intim kita, yaitu jantung. Alat ini dapat digunakan dalam operasi jantung dan pemasangan katup jantung pada pasien yang tidak mampu melewati fase rigor atau operasi. Kateter akan memasangkan katup jantung melalui arteri femoral menuju katup jantung pasien yang rusak dan menambalnya. Iya, ditambal, bukan tambalan lay gitu ya, pinggir jalan, bukan, beda lagi. Itu adalah kateter sapiens. Mungkin teman-teman bisa lebih lengkapnya bisa cari lagi di Google, saya mungkin masih kekurangan. Yang terakhir yaitu komputer. Oke, kita kembali lagi ke komputer. Dari komputer ini kita juga dapat membantu pembuatan sistem klarifikasi pasien dengan bantuan alat komputer. Dapat membantu dalam menentukan kebutuhan tenaga di ruang perawat, berguna juga untuk memantau klasifikasi atau pengelompokan klien atau pasien. Sistem klasifikasi pasien berdasarkan kebutuhan perawat yang secara klinis dapat diobservasikan oleh perawat. Manfaat komputer dalam bidang kesehatan yang pertama, 1. Membangun sistem informasi rumah sakit atau SIR, sistem informasi rumah sakit, untuk menolong komunikasi dan mengatur informasi yang dibutuhkan dari sebuah rumah sakit. SIR atau sistem informasi rumah sakit dapat diaplikasikan untuk perizinan, catatan medis, akuntansi, kantor, perawatan, laboratorium, radiologi, farmasi, pusat suplai, nutrisi atau pelayanan makanan, personel atau gaji. Oke, kalau gaji ya langsung matanya hijau ya. Yang kedua, penggunaan sistem informasi manajemen keperawatan atau SIMK. Ya, sistem informasi manajemen keperawatan. SIMK atau sistem informasi manajemen keperawatan merupakan paket perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk divisi pelayanan perawatan, seperti mengklasifikasikan pasien atau pengelompokan pasien, penjadwalan, catatan personal, laporan bertahap, analisa kelompok, diagnosa yang berhubungan pengendalian mutu. Ya. Yang ketiga, komputer juga dapat membantu pembuatan sistem klasifikasi pasien atau pengelompokan pasien. Dengan bantuan alat komputer, dapat membantu dalam menentukan kebutuhan tenaga di ruang rawat. Berguna juga untuk memantau klasifikasi pasien. Sistem klasifikasi pasien adalah pengelompokan pasien berdasarkan kebutuhan perawatan secara klinis dan dapat diobservasikan oleh perawat. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu. Yang terakhir, yang keempat, sebagai alat bantu untuk rekam medis berbasis komputer atau computer based patient record. Komputer di rumah sakit adalah membantu dalam penerapan rekam medis. Pengertian rekam medis berbasis komputer secara prinsip adalah penggunaan database untuk mencatat semua data medis, demografis serta setiap event dalam manajemen pasien di rumah sakit. Oke, yang rekam medis berbasis komputer akan menghimpun berbagai data klinis pasien, baik yang berasal dari hasil pemeriksaan dokter, digital dari alat diagnosis itu EKG, radiologi, dan lain-lain. Konversi hasil pemeriksaan laboratorium. Oke, jadi kesimpulannya mungkin beberapa saja itu yang dapat saya jabarkan. Mungkin itu saja dari ada 6 ya. 6 kalau nggak salah alat teknologi masa kini untuk di bidang kesehatan. Oke, sebentar saya geser dulu, ini ada kameranya agak kecil. Ya, maaf ada gangguan. Oke. Baik, kesimpulan yang saya dapat untuk penjabaran tadi adalah informasi adalah hal penting.
Karena semua hal terkait kesehatan masyarakat adalah informasi yang dikelola dengan baik dan aman. Sehingga dibutuhkan suatu sistem yang aman untuk dan lancar agar seluruh informasi yang didapat dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, kesehatan masyarakat lebih optimal dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Oke, teknologi semua itu digunakan untuk memudahkan manusia supaya manusia lebih mudah dan tidak dipersulit untuk melakukan kesehatan. Ya, sekian dari saya. Semoga apa yang saya jabarkan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan untuk kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.